Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Mama Muda Zaman Now. Kalau kalian sebelumnya hanya melihat video dan suara aku, kali ini kalian langsung melihat wajah aku. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam komentar di video yang sudah pernah aku buat, yaitu tentang trailing stop saham di aplikasi iPod. Aku akan menjawab pertanyaan dari Bapak Anindita J. Sadewa. Nah, kalau kalian juga punya pertanyaan yang mungkin agak susah kalian pahami, kalian masih belum ngerti dengan materi yang sudah aku bawakan, kalian jangan segan-segan untuk bertanya ya dan tulis di kolom komentar. Jika pertanyaannya bagus dan memang patut untuk aku buatkan video, aku pasti akan membuat video respon seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bapak Anindita J. Sadewa. Kalau masih belum mencapai titik tertinggi, misal titik tertinggi BRIS itu di 1500, terus dia grafiknya reversal turun, maka dia akan otomatis terjual di 1425 ya. Iya, benar sekali Bapak Anindita. Jadi, konsep dari reversal itu adalah ketika harga tidak bisa mencapai lagi dari titik tertingginya, misalkan BRIS ini hanya mampu tertinggi mencapai high di 1500 dan harga turun 5% dari 1500, maka pada saat kita memasang robot test dengan kondisi seperti yang sudah saya sebut di video sebelumnya, maka otomatis harga akan terjual di 1425 atau 1420, tergantung dari settingan pada saat kita memasukkan robot test. Apakah kita memasukkan sebagai last price atau best bid price. Ingat ya. Oke, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah kapan kita membuat robot test ini. Misal kita beli BRIS di tanggal 15 Oktober, yaitu di sini misal pada saat closingannya itu di harga 1310, yaitu pada saat saham BRIS ini ARB auto reject bawah. Nah, dan kemudian kita pasang trailing stop langsung misalnya dengan condition if last price lebih besar sama dengan 1310 dan reversal from high-nya 5%. Jadi misalnya pada tanggal 19 Oktober ini saham BRIS mencapai tertinggi 1500, lalu kemudian turun 5%. 5% dari 1500 adalah 1425. Maka otomatis saham ini akan dilakukan order sell sesuai dengan perintah Robotes yang sudah kita jalankan. Nah, kenapa aku menyarankan membuat condition sell menggunakan best bid price atau best bid price minus one tick? Soalnya kadang begitu harga itu turun, kadang-kadang tuh harga cepat sekali turun. Kalau kita memasang di harga last price, itu tuh uh, antrian kita kadang nggak kesentuh. Nah, kalau kita melakukan hajar kiri, kita langsung menjual di harga best best bid price-nya atau best bid price minus one, itu kita akan lebih cepat mendapatkan barang. Jadi, misalkan dengan kondisi ini dan kita menjual one best bid price minus one, kita menjual harga BRIS ini di harga 1420. Nah, kalau dibandingkan misalnya kita nggak menggunakan trailing stop, dengan saham BRIS ini tuh kita cuma bisa untung sekitar 6%. Tetapi kalau dengan trailing stop, itu tuh kita membiarkan profit itu berjalan terus. Let profit run. Jadi, kalau aku hitung-hitung nih, misalnya kalian membeli di harga penutupan pada saat saham BRIS ini ARB, jadi kalian mendapat profit sekitar 8,39%. Lebih besar kan? Nah, tetapi misalkan kalian membeli saham di tanggal 18 November di harga 1350. Kemudian kebesokannya harga itu mencapai tertingginya 1410. Kemudian jika kita menggunakan trailing stop dan kondisi reversal 5%, maka ketika harga turun
mencapai 1335, maka saham ini akan terjual. Dan 1335 itu adalah harga penutupan di keesokan harinya, yaitu di tanggal 21 November. Nah, makanya aku menyarankan di video yang sudah aku buat ini, kita itu membuat trailing stop pada saat harga saham kita itu sudah mencapai floating profit di atas 10%. Ketika kita sudah mendapatkan profit lebih dari 10%, kita bisa menerapkan trailing stop. Tujuannya apa? Jadi, kalau kita udah punya profit 10%, kita bisa membuat kondisi reversal 5%, jadi setidaknya kita udah punya keuntungan 5%. Kalau kita belum punya keuntungan apa-apa dan kita sudah menerapkan trailing stop ini, biasanya sih yang ada malah kita nggak dapat profit apa-apa. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang nggak terlalu menginginkan trading jangka menengah, mungkin hanya untuk main 1 atau 2 hari, lebih baik kalian menggunakan stop loss dan take profit secara simple atau bisa juga dengan robotest di multi event. Kalau untuk kalian yang pengen trading jangka menengah, kalian cocok menggunakan trailing stop ini. Tetapi ingat memasang trailing stopnya ketika saham kalian itu sudah floating profit di atas 10%. Kalau masih di bawah itu, kita pasang stop loss secara manual aja. Jadi titik stop loss tetap diperlukan dan trailing stop ini dibiarkan aja dulu sampai saham kalian sudah benar-benar mengantongi keuntungan floating profit di atas 10%. Oke guys, itu tips dari aku dan jawaban aku atas pertanyaan dari Bapak Anindita. Semoga video ini cukup memberikan pencerahan dan bisa memberikan pemahaman yang lebih lagi terkait dengan trailing stop dan robotest dari iPod. Oke guys, thanks for watching and jangan lupa ya untuk klik like, kemudian subscribe juga bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!